Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Perairan negeri Tiongkok menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan. Suburnya pertumbuhan ikan, baik dari populasi ataupun dari segi bisnisnya, membuat negeri bambu tersebut menjadi negara paling sukses dalam mengekspor ikannya ke luar negeri. Pada tahun 2022 aja, ada 58 juta ton ikan yang Tiongkok lepas ke seluruh dunia. Dari semua ikan yang menjadi gacauan di sana, ada Siniperca cuatsi atau Chinese Red Perch, salah satu jenis ikan perch yang ternyata menyimpan daya tarik yang besar. Video hari ini adalah tentang salah satu jenis ikan perch yang banyak dibudidayakan, banyak dikonsumsi, namun namanya masih belum terlalu dikenal dan kalah jauh dibanding ikan tilapia yang di sana jadi salah satu yang paling banyak diproduksi. Boleh salah soal kuantitas, namun Chinese Red Perch jelas memiliki pesona dari bentuk dan warnanya yang membuat ikan ini bisa aja jadi ikan hias. Well, mari dalami soal Chinese Red Perch, baramundi dari Tiongkok yang sensasional. Bab pertama, PDKT sama perch merah. Eksistensi ikan ini udah tercatat sejak tahun 1855, di mana ikan ini ditemuin oleh Stepan Ivanovich Basilevsky seorang. Jenis ikan perch itu ada banyak. Salah satu yang paling ngetop adalah Nile perch dari Afrika yang namanya udah mendunia, walau kadang dianggap sebagai ikan invasif. Di Tiongkok, keberadaan ikan-ikan perch nggak semasif itu. Walau nggak terlalu ngetop, tapi jenisnya ada banyak. Chinese Red Perch masuk dalam famili Siniperca yang merupakan jenis ikan perch endemik asal Tiongkok. Namun beberapa ada yang bisa ditemuin di perairan Vietnam. Seenggaknya ada sekitar 10 jenis ikan dalam keluarga Siniperca yang bisa ditemuin di sana. Namun dari semua itu yang paling terkenal adalah si Siniperca cuatsi. Keberadaan mereka sangat diperhitungkan karena sering dimanfaatkan jadi ikan konsumsi, juga dipuja banget sama para pemancing. Mereka mulai dibudidayakan malah sejak seratusan tahun lalu. Pada abad ke-20, para masyarakat di Tiongkok mulai sadar kalau ikan ini kayaknya bisa membawa banyak manfaat. Lebih lagi, jenis ikan perch terkenal dengan cita rasa dagingnya yang lezat dan manis. Namun, popularitas mereka berawal udah sejak dinasti Tang di tahun 900-an. Popularitas ikan ini didapat karena mereka sering masuk ke dalam banyak buku serta cerita-cerita rakyat. Namun, secara komersil ikan ini baru dimanfaatkan ya pada tahun 1900-an. Spesies ini termasuk ikan predator langka kalau dijual di pasar ikan hias, soalnya keberadaan mereka emang gak sebanyak itu. Di luar upaya budidaya, habitat ikan ini terdapat di sungai dan danau di Cina Tengah. Mereka bisa ditemuin juga di aliran sungai Yangtze, sebuah sungai yang udah sering banget dibahas di video-video sebelumnya. Gak cuma di Tiongkok aja, walau namanya ada Chinese-nya, tapi mereka juga bisa ditemuin di perairan Korea Selatan dan daerah Asia Timur lainnya. Chinese Red Perch atau yang juga sering disebut sebagai Mandarin Perch menampilkan sebuah motif warna merah dan kuning yang indah dan pola rumit yang menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia. Perawatan ikan ini di akuarium mirip dengan Datnoid atau Dats yang namanya juga populer di penghobi ikan hias. Tetapi Chinese Red Perch mampu mentolerir suhu yang jauh lebih dingin karena berasal dari daerah beriklim sedang. Bab kedua, apakah mereka ikan galak? Hampir semua jenis ikan perch merupakan ikan predator, tak terkecuali si Chinese Red Perch ini. Mereka adalah spesies piscivores alias hewan pemakan ikan. Jadi, hampir semua menu makanan ikan ini adalah ikan. Walau suka makan ikan, tapi mereka bukanlah ikan yang sangar. Mangsanya aja lebih banyak anakan ikan lain yang mereka incar secara diam-diam sebelum disergap menggunakan mulutnya yang besar. Berbeda sama ikan lele yang suka menyergap mangsa di malam hari, ikan ini adalah ikan yang aktif pas siang. Penglihatan mereka dikenal sangat baik sehingga bisa dengan gesit berburu di siang hari. Sebaliknya, pas malam-malam mereka jadi agak buta dan gak terlalu jago berburu. Sama kayak manusia normal, ikan ini kayaknya lebih milih buat istirahat pas malam dan bekerja keras di siang hari. Di Tiongkok, suhu airnya dingin banget, bahkan bisa sampai beku. Tapi ikan ini terbilang kuat-kuat aja. Walau begitu, mereka baru mulai nafsu makan ketika suhu naik ke angka 15 derajat Celcius. Angka segitu udah dingin banget, tapi buat orang sana masih terbilang hangat.
Siniperca cuatsi ditemukan di sungai-sungai yang memiliki pertumbuhan vegetasi air yang padat dan air yang cukup keruh di musim hujan. Karena diminati banget jadi ikan konsumsi, ikan ini mulai dibudidayakan. Mereka sering dijadiin bahan buat hidangan lezat yang dijajakan di banyak restoran mewah. Nggak seperti ikan budidaya lain yang biasanya sering dikembangin genetiknya biar gampang diternak. Ikan-ikan Chinese perch ini masih dibudidayakan dari gen murninya. Namun ikan ini juga mulai dihybrid dengan saudara dekatnya yakni Siniperca scherzeri atau golden mandarin fish yang juga sangat populer di Korea Selatan dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Semua itu dilakukan buat menuhin permintaan pasar yang besar buat ikan ini. Ikan ini dijadiin ikan konsumsi karena ukurannya yang lumayan gede, maksimalnya bisa sampai 70 cm. Selain jadi ikan konsumsi dengan bentuknya yang sangat aduhai dan motifnya yang cantik, ikan ini juga sangat laris dijual sebagai ikan hias. Bahkan mereka udah diekspor ke luar negeri dari ukuran kecil. Pas masih kecil mereka bentuknya keren banget. Bab ketiga, ikan konsumsi jadi ikan hias. Sejak ditemuin pada tahun 1885 dan udah lebih lama dibudidayakan, ikan ini juga sangat populer sebagai ikan hias. Bahkan mereka lebih diekspor ke luar negeri sejak ukurannya yang masih sangat kecil. Kamu tahu Predatory Fins? Yap, toko ikan hias Predator yang paling terkenal di Amerika Serikat tersebut juga menjual ikan ini, walau ukurannya masih sangat kecil. Mayoritas toko ikan kayaknya emang menjual ikan ini pas masih kecil. Soalnya tampilannya malah lebih keren pas kecil daripada pas udah gede. Ikan ini dijual di harga $85 US dan dipasarkan ke seluruh Amerika Serikat lewat marketplace mereka sendiri. Ketika ikan ini masih kecil, warna mereka lebih terang. Nama merah dari ikan ini diambil dari warnanya ketika masih kecil. Namun pas sudah gede, warnanya jadi memudar. Sebenarnya bentuknya mirip banget kayak ikan kerapu karena badannya padat banget. Pas masih kecil, bentuk ikan ini kayak gabungan antara kerapu, baramundi, dan dads. Mereka punya badan seperti kerapu, mulut kayak baramundi, dan motif plus karakter kayak ikan dads. Mereka cukup damai jika disatukan dengan jenis ikan lainnya dalam satu tank. Mereka nggak seagresif itu, jadi cocok banget buat jadi ikan tank mate. Gak cuma jadi ikan hias, ikan ini juga sangat populer sebagai ikan pancingan. Masyarakat Tiongkok seneng banget ngemancing ikan ini karena tarikannya yang kuat. Walau sering dipancing, namun rekor ikan terbesar yang pernah kepancing masih terjaga sejak tahun 1999. Ikan tersebut ditangkap di Provinsi Anhui dengan berat sekitar 10 kg. Setiap tahun ada aja tangkapan besar dari ikan ini yang mencuat. Tapi belum ada yang sukses mematahkan rekor yang udah terjaga sejak 1999 tersebut. Di Indonesia, keberadaan ikan ini hampir dipastikan gak tersedia. Soalnya mereka emang gak populer jadi ikan hias di sini. Ditambah cuaca Indonesia yang hangat membuat memelihara ikan ini menjadi sulit. Mereka butuh air yang dingin, bahkan lebih dingin dari cana asal India yang banyak beredar di pasaran. Bentuknya juga masih biasa aja dan gak terlalu bisa menarik perhatian para penghobi. Soalnya tampilannya berada di tengah antara ikan hias dan ikan konsumsi. Cuma buat kolektor mungkin aja ikan ini menjadi sangat menarik. Atau kalau ada varian albino atau santiknya, bisa-bisa ikan ini bakal bikin heboh seperti peristiwa baramundi beberapa bulan lalu. Kesimpulan, Chinese Red Perch jadi ikan primadona di kampung asalnya. Diminati juga di luar negeri karena terbukti dijual sama Predatory Fins. Tapi apakah ikan ini bakal diminati penghobi lokal? Kamu bakal minat punya nggak kalau ikan ini dijual di sini?